Jangan beli saham cuma karena ada influencer yang bilang beli ini bakal naik tajam. Atau jangan juga beli saham hanya karena rekomendasi grup. Itu hanya akan membuat kamu nyangkut di pucuk. Nah, itu terjadi karena kamu belum sadar betapa pentingnya kualitas mindset sebagai investor. Kesempatan ini kita bakal bahas dua gaya besar dalam dunia saham, analisa mandiri versus rekomendasi, dan bagaimana masing-masing membentuk mentalitas kita sebagai investor. Bagian 1, analisa mandiri, mindset investor sejati. Pertama, kemandirian berpikir sama dengan tanggung jawab penuh. Analisa mandiri menuntut kamu untuk belajar memahami sebuah saham sebelum membelinya. Ini bukan soal rumit atau tidak, tapi soal kesediaan untuk berpikir dan menyelidiki. Kamu membaca laporan keuangan, melihat kinerja masa lalu, dan mengevaluasi prospek masa depan perusahaan, artinya kamu aktif dalam prosesnya, bukan pasif. Dengan mengambil keputusan sendiri, kamu juga mengambil tanggung jawab penuh atas apapun hasilnya nanti. Ya, kalau untung, kamu tahu kenapa, dan itu membuka peluang untuk untung pada kesempatan berikutnya. Kalau rugi, kamu tahu bagian mana yang perlu dievaluasi, dan ini akan mengurangi resiko pada masa yang akan datang. Ini membangun kedewasaan finansial yang tidak bisa didapat dari sekedar ikut-ikutan. Ada kutipan bilang begini, keputusan yang kita ambil sendiri membuat kita lebih siap menerima hasilnya, baik untung maupun rugi. Jadi, Anda siap itu karena keputusan Anda. Kalau Anda banyak kali tidak siap, itu juga karena keputusan Anda. Mindset seperti ini juga membantu kamu menghindari kebiasaan menyalahkan pihak lain. Kan banyak ya gagal karena selalu menyalahkan pasar, menyalahkan berita, bahkan menyalahkan rekomendasi orang. Tapi dengan analisa mandiri, kamu itu bisa sadar bahwa setiap keputusan ya ada di tanganmu. Dan itu membuat kamu lebih disiplin serta bertumbuh, dan bertumbuh itu ya bertumbuh lebih cepat. Kedua, tenang saat pasar panik. Jadi gini, ketika pasar mulai merah, banyak investor yang paniknya bukan main. Tapi mereka yang punya dasar analisa mandiri justru bisa tetap tenang. Pertanyaannya, kenapa? Ya, jawabannya adalah karena mereka tahu, mereka tahu bahwa yang mereka beli itu bukan hanya tiker kode, tapi sebuah bisnis nyata yang sedang bertumbuh. Mereka tidak hanya sedang beli seperti contoh BBRI, enggak, tetapi mereka beli banknya, beli perusahaannya, yang tentu lewat itu bisa dianalisa dengan matang. Misalnya kamu punya saham yang lagi drop 10%, tapi kamu tahu perusahaan itu masih untung, punya manajemen solid, dan punya produk yang jelas dibutuhkan pasar, maka kamu tidak mudah terbawa panik. Kenapa? Ya karena kamu tahu dong, kamu tahu nilai aslinya, kamu tidak berubah hanya karena sentimen jangka pendek. Investor sejati tahu perbedaan antara harga dan nilai. Mindset itu kan membuat kamu tidak reaktif. Kamu bisa membedakan mana koreksi biasa dan mana tanda bahaya yang sesungguhnya. Nah, dengan begitu, kamu tetap punya arah, walau ya market sedang kacau. Inilah kekuatan yang tidak dimiliki investor yang hanya ikut arus. Ketiga, belajar terus, nggak takut salah. Analisa mandiri memang bukan jaminan selalu benar, ingat ini. Tapi justru karena kamu melibatkan diri dalam prosesnya, ya kamu jadi tahu dong di mana letak kesalahanmu. Bukan menyalahkan orang lain,
Dan dari situlah proses pembelajaran yang sejati dimulai. Jadi gini, setiap kerugian bukan akhir, tapi pelajaran mahal yang bikin kamu makin tajam dalam pengambilan keputusan. Kamu pasti akan mulai terbiasa mengevaluasi strategi. Mungkin ya kamu terlalu cepat masuk, atau mungkin kamu kurang sabar menunggu momen. Semua itu jadi bekal yang sebenarnya tidak akan kamu dapat kalau cuma ikut rekomendasi dari orang lain. Kamu tumbuh sebagai investor bukan hanya bertambah modal tapi juga bertambah pengalaman. Ada kutipannya begini, investor terbaik bukan yang paling pintar, tapi yang paling konsisten belajar. Belajar dari pengalaman sendiri jauh lebih dalam daripada hanya sekedar dari pengalaman orang lain. Dan dalam dunia investasi yang bisa terus belajar dan beradaptasi, dialah yang akan bertahan dalam jangka yang panjang. Nah, kita sudah bahas poin yang pertama, yaitu tentang analisa mandiri. Mari kita lanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu mengandalkan rekomendasi. Nah, ini mindset yang rentan. Pertama, ketergantungan sama dengan tidak berkembang. Jadi gini ya sobat investor, ada banyak sekali investor pemula yang hanya ikut rekomendasi, entah dari media sosial, entah dari grup WA, entah dari influencer. Ya, mereka tidak melakukan riset sendiri. Hanya karena orang lain bilang saham ini bagus, ya beli. Mereka langsung beli tanpa tahu bisnisnya bergerak di bidang apa. Nah, kebiasaan ini membuat investor justru menjadi sangat bergantung dan pastilah tidak akan berkembang. Saat harga saham turun, ya mereka itu pasti bingung. Tidak tahu harus jual atau beli lagi. Tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena jelas sejak awal tidak punya keyakinan berbasiskan data. Kalau kamu nggak tahu kenapa kamu beli saham itu, kamu juga nggak akan tahu kapan harus jual. Karena dalam jangka panjang, pola seperti ini akan membuat kamu tidak punya fondasi kuat sebagai seorang investor. Kamu akan selalu mencari sumber luar, ya benar, sumber luar untuk memutuskan sesuatu yang seharusnya kamu kuasailah sendiri. Dan itu tentu sangat beresiko. Yang kedua, mudah terpengaruh dan terlalu percaya diri. Rekomendasi dari pihak lain memang bisa berguna kalau kamu tahu cara menyaringnya. Tapi banyak investor pemula menerima informasi mentah-mentah tanpa verifikasi. Kalau yang ngomong punya followers banyak, langsung dianggap benar. Masalahnya, tidak semua rekomendasi dibuat dengan tanggung jawab. Bisa jadi ada kepentingan tersembunyi, atau mereka sendiri tidak benar-benar tahu kondisi fundamental saham tersebut. Tapi karena penyampaiannya meyakinkan, ya kamu jadi terlalu percaya diri. Padahal sebenarnya tidak tahu apa-apa. Sumber yang populer itu belum tentu benar. Mindset ini membuat kamu berpikir bahwa asal ikut yang kelihatan sukses, kamu juga akan sukses. Padahal realita tidak seindah itu. Kamu tetap harus punya filter sendiri. Dan itu hanya terbentuk kalau kamu mau belajar dan berpikir kritis. Yang ketiga, emosi labil. Strategi ya nggak konsisten. Investor yang hanya mengandalkan rekomendasi seringkali tidak punya strategi yang jelas. Hari ini dibilang buy, besok dibilang sell. Karena tidak punya dasar pemahaman, maka semua keputusan mereka dikendalikan oleh emosi dan berita dari luar. Saat harga turun sedikit, ya pasti panik. Saat harga naik sedikit, rakus. Ini membuat portfolio jadi tidak stabil dan seringkali berakhir dengan kerugian karena keputusan yang terburu-buru. Tidak ada arah yang jelas. Konsistensi lebih penting daripada naluri sesaat. Ingat itu. Dengan mindset seperti ini, kamu tidak akan pernah membangun kekayaan jangka panjang. Kamu hanya seperti penumpang di mobil yang dikemudikan orang lain, dan kamu bahkan tidak tahu mereka itu sebenarnya sedang menuju kemana. Jadi ya sobat investor, mungkin
jadi penutup sekaligus juga mungkin bisa dibilang refleksi dan ajakan untuk kita semua bisa lebih baik lagi. Investasi itu sebenarnya bukan cuma soal untung dan rugi. Ini soal bagaimana kita itu mengambil keputusan. Dan ketika keputusan itu dilaksanakan, tentu itu akan sangat bergantung pada mindset kita sebagai seorang investor. Nah, di sini apakah kamu memilih menjadi investor mandiri yang berpikir dan belajar, atau sebaliknya jadi pengikut yang hanya ikut tren dan panik ketika pasar bergejolak? Mulailah dari sekarang. Tidak harus jadi ahli dalam semalam, tapi setidaknya jadilah investor yang tahu apa yang dibeli dan kenapa membeli. Dengarkan rekomendasi sebagai referensi saja, tapi jangan biarkan mereka jadi satu-satunya alasan untuk kamu mengambil keputusan membeli saham. Oke, sobat investor, jika kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu nggak ketinggalan insight saham lainnya. Tulis di komentar, kamu lebih sering pakai analisa sendiri atau ikut rekomendasi? Yuk, sharing pengalamanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kritis, tetap belajar, dan seperti biasa, terima kasih yang sudah berlangganan, juga support melalui Super Thanks. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.